Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Hari ini sama-sama kita masih menunggu kapan open mainnet dan berapa harga konsensus. Tapi sebelum itu, ya mungkin sering kita bertanya-tanya, sering kita mendengar nama core team, nama Nicholas, dan nama Cheng Diofan. Sebenarnya mereka inilah penggerak, pengendali P Network selama ini. Dan di gambar ini tim lengkap ya daripada core team. Ada Nicholas dan ada Cheng Diofan dan yang lainnya. Inilah pentolan-pentolan yang mengoperasikan Pi Network selama ini, yang sampai hari ini pionirnya berjumlah lebih kurang 40 juta lebih. Jadi ini luar biasa ya gerakan mereka dalam membangun, menciptakan Pi Network untuk merubah dunia dalam bentuk uang digital. Permasalahannya kemarin adalah KYC. Namun apa yang terjadi dengan adanya hambatan KYC? Yang terhambat adalah 56% dari jumlah total yang ada, lebih kurang 22 juta. Hari ini core team sudah mulai menyelesaikan permasalahan KYC, yang jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, lebih dari 2 juta sudah terselesaikan. Dan ini proses berjalan terus. Mungkin dalam 1 minggu ini bisa memenuhi penyelesaian KYC yang ada. Karena yang kemarin menggunakan mesin, sekarang sudah menggunakan manual dan mesin dengan referral. Baik teman-teman sahabat P Network, ini adalah sebuah foto yang luar biasa ya. Pemilik akun ini namanya Dinda Suciati Az-Zahra. Kalau kita lihat namanya ya cukup bagus sekali. Kalau kita melihat fotonya, orangnya cukup cantik sekali. Jadi pionir kita tertarik untuk menjual koin Pi dan Dinda Suciati bersedia memberi koin Pi. Terjadilah komunikasi di antara mereka. Terjadilah kesepakatan untuk jual beli koin Pi tersebut. Harganya disepakati. Kemudian si penjual mengatakan 50 koin Pi. Kemudian dipastikan lagi sama si penjual, 50 koin Pi mbak. Iya, 50 koin Pi harganya 2 juta rupiah. Wah ini tertarik. Saya kirimin mbak 52 koin Pi. Yang 2 bonus untuk mbak. Alhamdulillah, terima kasih mbak. Itulah pembicaraan mereka. Kemudian terjadilah pengiriman 52 koin Pi. Kemudian si penjual menanyakan kembali kepada si pembeli untuk meminta konfirmasi apakah barang yang ditransfernya sudah diterima sama si mbak tadi. Si penjual menanyakan kembali kepada Dinda, minta konfirmasi apakah koin Pi yang sudah ditransfer tadi sudah diterima sama Mbak Dinda. Itulah kira-kira kata si penjual tadi. Namun apa yang terjadi? Ya, kemudian si Dinda mengatakan kirim nomor rekening. Kemudian si penjual mengasihkan nomor rekening BCA-nya ya, dengan harapan koin Pi yang sudah ditransfer sebanyak 52 koin itu dengan perincian 50 koin dibeli, 2 dikasih bonus, apakah sudah diterima atau belum?
Kalau sudah diterima, beliau minta jawaban, kemudian beliau mengirimkan nomor rekening BCA-nya dengan harapan si Dinda tadi segera mentransfer uang tersebut. Oke, 50 koin pi Mbak. Iya. Sudah ditransfer, kemudian sudah dikirimkan koin pi-nya. Tapi apa yang terjadi? Nomor rekening sudah dikirimkan, ternyata uang oleh si pembeli Dinda tadi belum ditransfer juga. Kemudian si penjual menanyakan kembali, sudah ditransfer belum Mbak? Mbak, ya. Sering dengan perjalanan waktu, ditunggu-tunggu, kemudian si penjual mulai kesel. Gimana ini? Mbak Dinda yang gembar-gembor di FB katanya baik dan ternyata tukang tipu. Jadi si penjual merasa menyesal yang telah menjual koin pi-nya karena ditipu oleh Dinda. Ada juga orang yang merasa tidak yakin ya dengan Pay Network ini. Kemudian berusaha menawarkan menjual koin pi-nya. Kemudian ditetapkan harga Rp7.000 per pi. Malah dibujuknya sebelum stok habis katanya. Jadi disinilah saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya, kita harus mengikuti ketentuan yang ada, tidak boleh melakukan penjualan koin pi. Lebih dari 5 koin sudah dicurigain sama Kurtim. Kemudian ada yang bosan ya, menunggu open mainnet belum juga tiba. Jadi sudah nggak sabaran lagi, kepingin memiliki uang tunai, akhirnya berusaha menjual koin pi-nya. Dan ini tidak perlu terjadi kepada kita. Menjelang open mainnet ini banyak terjadi penipuan di mana-mana. Banyak, jadi perlu kita perhatikan. Banyak akun-akun bermunculan, salah satunya ini ada Pi International Mall. Kami adalah perusahaan penyedia layanan pertukaran pi koin dengan barang di bawah naungan Core Team Pay Network. Ini hebat ini. Satu-satunya perusahaan yang sudah berizin di Indonesia katanya. Tapi kalau saya pribadi tidak begitu percaya ya dengan yang namanya Pi International Mall. Kok berani? Ya, saya sedikit agak berani karena saya mengikuti perkembangan Pi International Mall tadi. Mereka menjual Mercedes-Benz G-Class ya. Ini siapapun melihat mobil ini akan tertarik dan kepingin. Jadi saya ingin mengingatkan pioner harus berhati-hati. Ya, tidak langsung percaya dengan apa yang ada. Kemudian di keterangannya, mobil yang barusan kita lihat barusan ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Vendor Mercedes-Benz ya yang mengadakannya. Jenis mobil off-road tahun keluaran 2022 ya. Berarti mobil lama ini ya, sebentar lagi sudah tahun 2023. Jenis transmisinya 7 speed otomatis, bagus. Kapasitas mesinnya jelas. 7 speed ya. Kapasitasnya 5980 cc ya, kalau dihitung tuh 6000 cc. Kapasitas tempat duduk ada 5 kursi, tenaganya 603 HP. Sisa unit tersedia tinggal 6 unit. Wah, kita ditakut-takutin ini, cuma 6 unit di Indonesia katanya. Tapi yang kita curiga di sini adalah, nah, disinilah letak kecurigaan kita. Jadi harga satu unit mobil itu 150 pi koin. Ini nggak logika, nggak masuk akal gitu. Kenapa? Bayangkan saja kalau satu unit harganya 150 koin pi, ya tidak sesuai dengan konsensus. Sedang kita ketahui harga konsensus itu untuk saat ini adalah 314.159 dolar per satu koin pi. Berarti kalau satu koin pi kita bisa dapat 3 unit, 4 unit mobil kemungkinan besar. Jadi keraguan saya di harganya. Tidak mungkin 150 pi koin dalam satu unit mobil ya. Jadi tidak sesuai dengan harga konsensus. Jadi bagi teman-teman ya harus berhati-hati. Saya ingin mengingatkan bahwasanya mereka ini tidak hanya menyajikan mobil jenis Mercedes, ada sepeda motor, ada mobil wuling, dan ada yang lain sebagainya. Bermacam-macam yang mereka sajikan. Tetapi tingkat kekhawatiran saya dengan harga 150 pi koin ini hal yang tidak mungkin dan hal yang tidak wajar. Ya, mereka sudah memikirkan form-formnya
Siapa yang mau pesan, silakan pesan ya. Silakanlah kita lihat ini formnya harus diisi di sini, duitnya pembayarannya dengan US dollar. Segera konfirmasi dan lain sebagainya. Mereka mengatakan segera akan mengirimkan dokumen setelah nanti ditransfer koin P-nya ya. Jadi ada hal-hal yang meragukan bagi saya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman, hati-hati dengan munculnya akun-akun yang seperti ini, menawarkan mobil, menawarkan rumah, menawarkan emas. Jika harganya tidak wajar, tidak sesuai dengan harga konsensus, maka kita harus berhati-hati, tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan. Mungkin sementara inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat paham dan mengerti, tidak terburu-buru ya, melakukan klik, melakukan download, melakukan barter, melakukan pembelian di berbagai situs yang belum jelas, yang belum kelihatan aslinya. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Tetap bersabar, tetap berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan iklan-iklan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.